Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih meneruskan pertemuan yang pada putaran kemarin kelima, yaitu tentang tayamum. Bisa dibuka kitabnya halaman 6, mulai halaman 6. Tayamum, di situ ada syarat diperbolehkan tayamum apa saja. Kemarin sudah saya sampaikan. Kemudian fardu tayamum juga sudah saya sampaikan. Sunnah-sunnah tayamum diantaranya adalah sebelum melakukan tayamum membaca basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Kemudian dalam prakteknya antara sunnah dan fardu ini dilakukan bukan fardunya dulu kemudian baru melakukan sunnah, tapi sesuai urutannya. Dibaca basmalah dulu, basmalah membaca bismillahirrahmanirrahim pada waktu akan tayamum adalah sunnah. Kemudian ada fardunya tayamum kemarin, niat bersamaan dengan pada waktu mengusap wajah, di awal mengusap wajah, bersamaan di awalnya. Kemudian ada fardunya lagi, jadi sesuai urutannya, mengusap kedua tangan beserta sikunya. Nah, ini kesunahannya, mengusap kedua tangan beserta sikunya. Kedua sikunya itu hukumnya adalah wajib karena termasuk fardu dari tayamum. Akan tetapi di dalam mengusapnya, karena tangan itu ada tangan kanan dan juga ada tangan kiri, maka disunahkan mengusap tangan kanan dulu, seperti kemarin yang telah saya praktekkan. Setelah tangan kanan selesai, dilanjutkan mengusap tangan kiri. Ini harus urut, mengusap wajah dulu sebelum mengusap tangan, tidak boleh dibalik karena termasuk fardu tayamum adalah tertib. Mungkin itu. Kemudian mestinya saya ingin untuk pelajaran pembiasan ibadah itu ada dari anak-anak kelas 7 yang mempraktekannya, karena kita kan bisa melihat videonya ini. Apa mungkin ada anak-anak yang tampil berani mempraktekkan cara tayamum? Bisa, istilahnya apa itu Pak Moderator? Ngacung, istilahnya apa itu? Ya, komentar di chat atau langsung pakai videonya mungkin. Jadi saya ingin melihat pelajaran kemarin yang telah saya sampaikan itu pada pertemuan putaran ini masih ada yang ingat atau tidak mungkin. Ya. Dari sekitar 600-an ya kelas 7 itu ya. Dari sekitar 700, kalau enggak ada yang berani tampil sama sekali ya, mungkin saya yang belum bisa menyampaikan pelajaran dengan benar. Ya, masuk mungkin bisa ditampilkan. Iya, bisa. Ya. Ya, ngoten. Jadi nanti ada, yang saya inginkan itu ada beberapa anak nanti yang tampil, bukan hanya satu. Baik yang di pondok pesantren maupun yang mandiri di rumah. Nanti saya inginkan, keinginan saya itu ada yang tampil lah. Jadi pelajaran yang telah saya praktekkan kemarin itu anak-anak juga bisa mempraktekkan. Dan nanti kalau memang kurang benar, nanti kan kita benahi bersama-sama untuk mengingat pelajaran-pelajaran yang kemarin. Ini saya tambahi dulu sambil anak-anak persiapan ya nanti ya. Nanti akan ditampilkan. Jadi
jenengan anak-anak yang tampil nanti akan dilihat teman-temannya semua. Pak Guru juga melihat, wali kelasmu juga melihat, BK-mu melihat, jadi semuanya akan melihat nanti. Dan nanti juga insya Allah akan ditampilkan di YouTube. Jadi keinginan saya yang saya sampaikan itu nanti bisa bukan hanya dipahami anak, tapi bisa diamalkan. Karena tayamum itu ya kadang kita memang harus melakukan tayamum. Loh ada air ya, kemarin kan tidak ada air diperbolehkan tayamum, tapi contohnya mungkin ada anggotanya yang diperban, anggota wudhu yang diperban, anggota tayamum yang diperban. Ini kan harus berarti nek wudhu kan tidak bisa sempurna, tidak bisa melakukan semua fardu-fardunya wudhu. Berarti nanti juga harus di samping wudhu pada anggota yang sehat, tidak luka, tidak sakit, juga nanti disertai juga tayamum. Nah, tayamum itu ya diurutkan sesuai urutannya fardunya wudhu itu. Dan jadi mungkin suatu ketika kalau tidak anak-anak semoga ya sehat semua, Pak Guru sehat semua, guru-guru kita sehat semua. Lah mungkin kan ada saudara, ada teman. Suatu ketika nanti siapa lagi yang menjadi orang yang akan ditanya itu siapa lagi? Nyuwun sewu, masa anak-anak yang tidak sekolah madrasah yang akan dimintai penjelasan tentang ilmu itu? Kan pasti akan kembali kepada anak-anak yang sekolah di madrasah. Mungkin kalau bukan untuk dirinya sendiri, mungkin untuk saudaranya, bahkan untuk tetangganya, bahkan nanti seandainya suatu ketika juga ada anak-anak yang menjadi guru, menjadi orang alim, mengaji, punya pondok pesantren, nanti kan juga akan dimintai keterangan itu atau ilmu itu kita sampaikan kepada yang lain. Sudah ada yang siap? Ya, bagi yang siap untuk praktek, nah ini bisa menyantumkan komentar dulu di kolom chat sehingga kita bisa tahu siapa yang siap untuk mempraktekkan. Ayo, 700 siswa loh ini, nggak ada yang mewakili. Ini laki-laki semua pandai ini. Ya tawadu, tapi tawadu itu ada tempatnya ya. Tapi tawadu sama ndak bisa beda tipis loh ini. Tawadu sama apa? Sama ndak bisa ini sama beda tipis. Bisa, beda tipis saja. Sama ndak bisa, ndak paham maksudnya. Sama ndak paham ini beda tipis ini. Ya belum ada. Oh, ini sudah aku Enggak apa-apa mestinya. Jadi yang saya inginkan nanti kalau pertemuan di madrasah, di kelas juga saya menginginkan anak-anak itu saya harapkan ya juga mempraktekkan tayamum. Enggak usah pakai debu itu, maksudnya ngeten, kita prakteknya enggak usah langsung ambil debu nanti kelamaan selesai karena waktu kita ini mesinnya sudah selesai. Ya, anggap saja yang ada di atas meja kamu atau di tempat kamu apa itulah di situ yang ada, anggap ya, dianggap bukan ada debunya tapi dianggaplah ada debunya untuk praktek saja. Tapi kalau tayamum beneran ya harus pakai debu lah gitu. Nah, daripada saya ngomong lama-lama waktunya sekarang kan mestinya kan sudah hampir habis ini. Sudah habis ya malah ya jam 9 katanya. Ini saya singgung sedikit sambil anak-anak kalau nanti mau siap mempraktekkan. Ya siap Iqbal ya Mas Iqbal. Ya dari kelas berapa ini Mas Iqbal? Kelas 7H kayaknya Mas Iqbal. Iqbal ada banyak 7H, 7 berapa? 7H? 7M ya saya catat. Iqbal 7M ya. Dari Iqbal. mana Iqbal ini? Pondok apa? Kayaknya rumah kayaknya. Mas Iqbal. Oh ini kalau siapa yang berani nilai 80 ini. Oh, nanti itu kan saya catat biasa. Ya untuk nilai tambahan lah.
karena saya belum berjumpa langsung dengan anak-anak. Iya. Mestinya tetap nanti juga toh kalau di kelas juga praktek juga kok Iya. ya. Ini Ya, Mas silakan. Iqbal Alfarisi betul ya? Kelas 7M kayaknya. Ya, Nah, 7M betul ya. ini Mas Iqbal. Ini mungkin karena sinyal. Nah, ini Mas Iqbal. Unmute-nya di ini Mas, speaker apa di unmute ya? Betul ya Pak Allah ya? Yang dari sana, yang dari Iqbalnya. Mas Iqbal, assalamualaikum Mas Iqbal. Untuk speakernya di on kah Mas? Speakernya di on. Udah. 7M dari rumah ya berarti ya. Dari rumah. Ngelaju, kalau istilahnya di Kudus itu kan ngelaju. Kalau istilah di Jawa Timur, kalau tidak mondok itu duduk. Duduk. Iya duduk. Dari rumah ke sekolah, itu namanya duduk. Tapi kalau dari pondok itu ya mondok. Kalau di sini istilahnya ngelaju. Beda kan wilayah. ada sebagian wali murid ngelaju itu apa Pak? Tanya kemarin. Yang laju itu berarti tidak mondok. Nah, sekolahnya dari rumah. Ya silakan Mas Iqbal, 7M ya. Assalamualaikum Mas Iqbal. Ya mungkin masih terganggu dengan masalah sinyal karena teknologi tidak bisa. Assalamualaikum Mas Iqbal. Kendala sinyal ya. Inilah mungkin termasuk kelemahan kita daring mungkin untuk prakteknya ya. Ini kan ada kaitannya dengan sinyal. Ya mungkin beberapa daerah ada yang kurang bagus memang. Ya sekalipun materi ini ya saya sampaikan belum ada anak-anak yang praktek. Ya semoga saja Allah segera menghilangkan wabah COVID-19 dari negara Indonesia tercinta ini, dan pemerintah juga mengizinkan anak-anak diizinkan untuk masuk ke madrasah. Jadi kita juga menunggu izin dari pemerintah. Ini saya lanjutkan karena sedikit ya. Perkara yang membatalkan tayamum, kemudian perkara yang membatalkan tayamum setidaknya ada 3. Yang pertama adalah setiap perkara yang membatalkan wudhu. Di setiap perkara yang membatalkan wudhu itu juga membatalkan tayamum. Kemarin di halaman berapa kemarin? Yang membatalkan wudhu itu ada 6 perkara. Jadi semua perkara yang membatalkan wudhu itu juga otomatis membatalkan tayamum. Kemudian untuk tayamum ada tambahan yaitu melihat air di selain waktu sholat bagi orang yang tayamum karena tidak menemukan air. Di luar waktu sholat dia melihat air, otomatis tayamumnya batal. Lah kalau dia diperbolehkan tayamum bukan karena tidak menemukan air, karena sakit contohnya, sakit menurut medis, ahli kesehatan tidak boleh kulitnya terkena air. Kalau terkena air maka akan tambah sakit atau tidak sembuh-sembuh. Jadi berarti kalau seperti itu kasusnya, melihat air ya tidak membatalkan tayamum. Dia itu gara-gara tayamum, bukan karena tidak air masih banyak, tapi contohnya menurut medis, tenaga kesehatan, dia tidak boleh terkena air kulitnya. Kemudian yang ketiga yaitu murtad. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, masih belum ada sinyal yang bagus dari anak-anak ya. Monggo jika ada yang sudah siap. Jangan-jangan mungkin sibuk nyari debu ini mungkin nih. Sibuk nyari debu setelah hujan ya, malah debunya tidak ada kalau setelah hujan.
Ya sudah diizinkan sama Yidur diperumpamakan saja di atas meja ini sudah ada debunya gitu, udah usah nyari lah ya. Kayaknya mau berebut masuk sehingga sinyal ini langsung berebut masuk ini sehingga sinyal sulit menangkap ini. Ya. Ada lagi, monggo silahkan. Kalau bahas masalah praktek ibadah atau kebiasaan ibadah itu apalagi usia MTS kelas 7 perlu untuk benar-benar diperhatikan karena memang itu sangat penting sekali. Karena tadi yang sudah disampaikan Pak Dur benar sekali, karena suatu saat nanti kita itu akan menjadi orang yang akan ditanya oleh orang-orang awam pada umumnya gitu, karena dianggapnya bahwa kita itu orang yang tahu. Padahal di kelas mungkin malah tidur. Ini, makanya ilmu itu begitu amat sangat penting, saya rasa begitu. Ya, ada yang sudah masuk, monggo. Siapa? Kelas 7A, kelas 7B, sampai kelas 7O. Ini orang 700 gitu. 700. Saya ada yang masih malu-malu mungkin ya, anak-anak kan belum pernah ketemu langsung sama BK-nya ya. Nanti kalau anak-anak kelas 7 pernah ketemu langsung sama BK-nya, maka ingin tampil. Kalau tidak tampil, aduh, saya kenapa tadi kok tidak tampil nanti. Itu kan nanti bukan BK itu sebagai polisi ada masalah apa, bukan itu saja. Jadi nanti kalau anak-anak kelas 7 sudah bertemu langsung dengan BK-nya, insya Allah motivatornya ini akan membangkitkan semangat untuk tampil, untuk belajar, untuk rajin dan lain sebagainya. Ya. Itulah kali ini. BK insya Allah baik orangnya. Ya, baik. Di sini BK kan juga S2 malah ya, bukan S2 jurusan BK langsung. Ya, Pak Dur ini terlalu berlebihan. Baik. Teman-teman semuanya, Pak Akla bagaimana operator? Ada yang masuk? Mas Iqbal mungkin apa? Mikrofonnya tadi yang 7M. Saya masih ingat loh, Mas Iqbal ini belum tampil tapi saya masih ingat terus. Ini yang satu pondok, apakah ada benda? Gak iso. Tasfikul Furqon. Ada. Dari Tasfikul Furqon. Nah, siapa nih? Ada yang mau praktek dak? Monggo. Ini tadi siapa ini? Ini Muhammad Atayal kalau ini. Ya, dari Pondok Tasfikul Furqon. Sudah. Angkat tangan, Tasfikul Furqon, silahkan. Ya, Mas dari Tasfikul Furqon. Ya. Ini termasuk pondok Al-Jadid ya, Al-Jadid. Silakan langsung. Mbak Putri. Monggo dari Tasfikul Furqon. Siapa yang mewakili? Diaul Kamil. Iya, monggo. Mana Mas? Yang di depan ini sudah. Lah ngono wis, stop. Yang lain diperhatikan. Bisa tangannya diperlihatkan. Masih ngadep kamera, berhadapan kamera. Ke belakang sedikit. Nah. Ya, langsung dipraktekkan lihatnya ke depan kamera, jangan ke layar, jangan. Lihatnya lihat ke kamera. Ya, oke. Ini namanya Mas siapa ini? Mas Kamal. Hidayatul Kamil. Kelas 7. 7 apa Mas? 7K. Kalau tadi Iqbal, sekarang Kamil ya. Ya, 7K. Saya ingat-ingat. Ayo silakan Mas. Praktek nomor ini.
Ya itu tadi tayamum, yo mosok praktek udan-udanan. Ayo, praktek tayamum. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu tayyama li istati sholati fardholillahi ta'ala. Istibahatis sholati. Apa tulisannya dalam buku itu salah ya saya ya. Coba saya lihat. Ya, listibahatis sholati. Tulisan saya benar kok. Istibahati sholati fardholillahi ta'ala. Ya, terus. Niatnya bersamaan dengan pada waktu awal mengusap wajah. Yo. Niatnya mestinya kan dalam hati, cuman dalam praktek saya supaya mengerti. Ya itu diucapkan saja. Oke, ayo diulangi Mas. Nawaitul tayammumi li isbati Tayamuma Mas. fardholillahi ta'ala. Ya, nawaitu tayammuma listiba. Mungkin Pak Operator, niatnya bisa ditampilkan di layar. Niatnya. Supaya anak ya karena memang belum pernah praktek kan belum hafal mungkin. Ayo. Tadi yang pertama. Nah, ayo. Nawait. Nawaitu tayammuma li isbati sholati fardholillahi ta'ala. Istibahati sholati fardholillahi ta'ala. Terus. Ya udah bagus, cuman masih ada beberapa yang kurang tepat ya. Tadi lengannya, baju lengannya itu dilingkis dan menempukkan kedua telapak tangannya ke debu itu 2 kali. Tadi kan yang tangan mengusap tangan kan tanpa mengambil debu lagi ya. Jadi mungkin nanti bisa diperbaiki. Ya mungkin itu atau ada lagi dari teman yang lain? Ada lagi? Monggo. Mas Hidayatul Kamil terima kasih sudah memberi contoh dari teman-teman yang lain, berarti sudah mewakili 600 lebih siswa MTS kelas 7. Nilai 80 nih. Ya nanti saya ingat. Ada nilai tersendiri nanti. Monggo yang Tapi lain. ya, nilai itu kan cuma formalitas, tapi itu ada nilai plusnya. Dia sudah tampil berani itu tinggal nanti menambah memotivasi lagi. Ini langsung Pak Jamil itu BK-nya. Siap. Itu juga Hidayatul Kamil. Saya ingat nanti. Selalu. Ya, lanjut lagi ada yang mau tampil. Sudah ada. Itu Abdullah kelas 7A sudah angkat tangan, itu benar apa enggak itu? Amna Saraful Kamil 7D. Kamil lagi ini ya. Ya. Mas Amna. Iya. Sedikit jelas. Duh, hilang lagi. Mas Amna kelas 7D. Assalamualaikum Mas Amna. Salam. Ya. Yuk dipraktekkan. Nawaitu tayammumil istibahati sholati fardholillahi ta'ala. Terus langkah yang kedua. Bon.
Ya, ngusapnya enggak usah diucek-ucek bolak-balik ya, cuman satu kali ya. Cuman tadi mungkin ada kesunahan yang tidak dilakukan, diantaranya adalah ada niup debunya supaya tidak terlalu tebal, atau diketek tadi juga tidak, tapi langsung ya. Ngambilnya debu karena mungkin di situ pakai kamera ponsel, jadi kurang jelas ya. Kurang jelas apakah dia itu cara ngambilnya gimana, kita kurang kelihatan. Ya sudah bagus lah, lumayan bagus. Ya, pokoknya nanti dipelajari di rumah, karena banyak yang harus perlu diperhatikan berkaitan dengan praktek ibadah. Baik, saya rasa Pak Dur, ini 9:30 jenengan nanti dimangke kelas 8 dengan saya lagi, Dur. Gitu. Oke. Nanti tampil lagi ya di kelas 8 ya. Praktek ibadah juga. Baik. Kayaknya nanti kelas 8 ada bocoran itu yang pondok pesantren. Nanti bagaimana kalau kelas 8 itu yang pondok pesantren menyiapkan peralatan untuk mengkafani jenazah? Yang jadi jenazah sekalian malah. Iya. Yang kelas 8 itu loh. Ya, saya ingin anak-anak praktek mengkafani jenazah nanti ditampilkan. Kan bisa 4-5 orang atau bisa dibantu teman yang lain. Ini bocoran kelas 8 yang saya inginkan. Kalau di rumah kan sendirian mungkin. Betul. Kalau di rumah ada temannya yang membantu juga bisa nanti. Yang di pondok mungkin yang kelas 7 bisa menyampaikan ke kelas 8. Iya. Ini kan ditayangkan langsung di kelas 7, nanti kelas 8. Saya menginginkan, menghendaki yang kelas 8 nanti terutama yang pondok pesantren karena pasti ada temannya. Juga kalau di rumah nanti ada yang membantu juga bisa, tolong praktekkan cara mengkafani jenazah. Ya, bisa nanti pakai boneka atau temannya, tapi kalau temannya nanti bagian wajah jangan ditutup ya, yaitu bocorannya ya. Tolong nanti disampaikan kepada kakak kelasnya yang kelas 8 seperti itu yang supaya nanti bisa praktek ya. Betul. Ya, makasih. Itu terima kasih waktunya. Mohon maaf tadi sempat terlambat waktu karena memang kita mulainya agak terlambat. Terima kasih saya rasa kepada Bapak Kiai Abdurrahman, Muhammad Abdurrahman, mohon maaf ya. Bapak Kiai Muhammad Abdurrahman yang sudah meluangkan waktu dan berbagi ilmu kepada kelas 7 berkaitan dengan pembiasaan ibadah. Terima kasih juga kepada semua siswa kelas 7. Mari kita tutup pada kelas pagi hari ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan pada hari ini membawa kita pada ilmu yang benar-benar berkah dan manfaat untuk diri kita bahkan untuk orang lain. Berdoa dimulai. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فانتبذ الأعرابي إلى النبي فقال له أتنزه فيك يا أخ العرب والله
لولا صباحة وجهك وبهاء طلعتك لشكوتك إلى حبيبي محمدا. فقال له النبي أولا تعرف نبيك يا أخ العرب؟ قال والله آمنت به ولم أرى ودخلت مكة ولم ألقى. قال له النبي أنا نبيك يا أخ العرب. فانكب الأعرابي على يد النبي يقبلها ويقول فداك أبي وأمي يا حبيب الله. فنزل جبريل الأمين على النبي فقال له يا حبيب الله الله يقرئك السلام ويقول لك قل لهذا الأعرابي أيظن إن قال يا كريم أننا لا نحاسبه؟ فقال الأعرابي والله يا نور العين يا جد الحسنين لو حاسبني ربي لو حاسبنه. قال له النبي وكيف تحاسب ربك يا أخ العرب؟ قال لئن حاسبني على ذنبي حاسبته على مغفرته وإن حاسبني على تقصير حاسبته على جوده وكرمه. الله 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 يا الله 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 يا الله. فقال جبريل الأمين يا حبيب الله الله يقول لك قل لهذا الأعرابي ألا يحاسبنا ولا نحاسبه هو الكريم هو الرحيم هو العظيم هو الكريم هو الرحيم هو العظيم يا أيها النبي والكوكب الدري أنت إمام الحضرة سلطانها الغيبي أنت إمام الحضرة
سلطانها الغيبي أيها النبي أيها النبي والكوكب الدري أنت إمام الحضرة سلطانها الغيبي أنت إمام الحضرة سلطانها الغيبي يا أيها النبي والكوكب الدري يا أيها النبي والكوكب الدري أنت إمام الحضرة سلطانها الغيبي أنت إمام الحضرة سلطانها الغيبي يا أيها النبي
صلوات